Selamat malam untuk para pemirsa dan juga untuk rekan-rekan semuanya. Salam inklusi. Kita berjumpa lagi dalam Empatia Show, Spirit of Life. Pada kesempatan ini sungguh istimewa. Kita kedatangan tamu besar, tamu agung kita, yaitu beliau Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Pemirsanya kita Empatia. Oh, banyak kan orang mengenal kita Empatia, Bang. Salam kenal seluruh Empatia, saya Hamenang. Lebih lanjut dibuka ya ini? Monggo, Pak. Oh ya, siap. Lebih lanjut di sini, saya juga kemarin sempat googling dan searching di Google untuk mengetahui sisi milik jenengan. Untuk kehidupan pribadi jenengan kelihatannya sangat tertutup sekali dan minim sekali informasi. Jenengan lulus di mana, lahir di mana, kuliah di mana, itu sangat minim sekali informasi. Tahunya nggih, Pak Hamenang itu ketua DPRD, politisi PDIP, wah, politisi muda dan insya Allah juga. Tadi risetnya nggak ini. Ya, saya lihat googling beberapa kali, nggak mungkin kesempatan kali ini kita ingin memberi kesempatan pada jenengan lebih mengenalkan secara intensif untuk kehidupan pribadi jenengan dari proses lahir, sekolah sampai jenengan membina rumah tangga dan sekarang mempunyai putra yang gagah-gagah dan seperti Pak Hamenang. Monggo waktu dan tempat jenengan untuk lebih mengeksplor diri jenengan. Perkenalan ceritanya. Nggih, monggo. Perkenalkan, saya Hamenang Wajar Ismoyo, kebetulan lulusan ilmu komunikasi, makanya SIKOM. Banyak yang keliru mengira SIKOM-nya itu komputer. Biasa ahli komputer ya, Pak? Ahli komputer. Ilmu komunikasi. Kebetulan saya lulus dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sebelumnya saya di SMA 2. SMA 2 Klaten. Sebelumnya lagi di SMP 6 Negeri Klaten. Sebelumnya lagi di SD Jatipuro 1. Dengan Pak, SD-nya di Jatipuro, kelahiran Jatipuro, kok sekolahnya malang bukan dari SMP sudah jauh ke kota. SMP 6 kota? Iya, di kota. Waktu itu mau ke SMP 1 terlalu banyak teman-teman yang di SMP 6. Jadi terus kemudian terbawa teman-teman di SMP 6. Karena kan ya biasa dari transisi SD ke SMP ini kan lebih senang bergabung dengan teman-teman waktu itu. Nah, belum berpikir ke arah yang berbeda waktu itu. Kemudian teman-teman banyak di SMP 6, kita bergabung di Jenengan berapa bersaudara, Pak? Cuma 2 sama adik saja. Perlu diperkenalkan. Iya, ini kalau pun ngerti sih Bu Kadarwati ya. Banyak yang lebih tahu ibu daripada bapak. Karena memang bapak bukan asli Klaten, bapak kebetulan orang Jogja. Backgroundnya juga bukan politisi, kalau bapak dulunya seniman. Beliau juga melukis, juga pementasan drama teater, juga sutradara teater, sempat di TVRI sutradara sinetron di TVRI zaman dulu tahun 80-an. Tapi karena kemudian ikut di Klaten, terus ikut keluarga di Klaten, jadi bapak tembakau dulu, Mas. Jadi keluarga Simbah itu kan backgroundnya tembakau. Tapi Anda nggak ngerokok loh, Pak? Boten, ya. Aneh nih, Pak. Silakan baku tapi nggak ngerokok. Terus Pak, jenengan kuliah di Atmajaya nyun ngapunten IP-nya pinten? IP-nya nggak bagus-bagus amat, 3 koma. Ya bagus lah, lumayan lah. Tertib ya, Pak? Maksudnya ya kuliahnya nggih. Jadi awalnya itu dulu kan saya masuk di Atma itu jujur awalnya bukan karena studinya, tapi dulu ngejar basketnya awalnya. Karena semenjak SMA itu karena hobi basket, terus kemudian kayaknya diserusi bagus ini. Kemudian masuk di Atmajaya. Terus harapannya kan waktu itu basket bagus-bagusnya liga antar kampus itu. Tapi ternyata kok terlalu di basket, kuliahnya agak terganggu akhirnya. Molor, ya, Pak. Kalau sebenarnya secara waktu enggak, tapi mulai skripsi itu jadi mulai kacau. Oh iya, itu penyakit emang kuliah ya itu, Pak. Tapi bukan karena TA kesenangan main, tapi kesenangan itu basket sama ngeband. Dulu hobinya 2 itu. Ngeband keliling-keliling, basket juga keliling-keliling. Sebenarnya saya agak risih loh, Pak. Ketawarin jenengan ini ya kayak apa ya, Pak? Yo apa ya? Karena jaga image kayak ayo jarang loh lihat jenengan tuh tertawa lepas, jenengan kayak jaim-jaim. Ya mungkin ya sisi lain jenengan apa ya pernah merasakan tertawa lepas seperti ya rakyat kayak kita gini. Kita ya jenengan tertawa itu kalau ditahan, Pak. Kalau tertawanya penuh beban. Ya, tapi mungkin ya jaga image jenengan mungkin saja. Ya enggak, memang ya kayak gini dari dulu memang modelnya kayak gini.
istri juga dari Atmajaya apa dari satu rating teman sekolah apa gimana? Bukan, istri kebetulan S1-nya di UII, kemudian ambil akuntansinya di UGM. Itu Jatipura juga istri? Bukan, istri Cepel. Cepel. Di Saat ini Batu. sepak terjang istri rumah tangga apa udah karir lagi masih karir? Jadi dulu sempat di bank, terus kemudian kan kami nikah hampir 3 tahun belum punya momongan, terus jagongan terus ada yang ngalah karirnya, akhirnya istri berkenan untuk mengalah. Ya alhamdulillah puji Tuhan dikaruniai momongan. Berarti sempat agak lambat ya Pak untuk? Nggih, hampir 3 tahunan lah. Mungkin ada sebagian masyarakat Klaten yang belum tahu jenengan saat ini jenengan profesi apa kan ya rek, mungkin kebanyakan di masyarakat Klaten 75% sudah tahu, tapi kan barangkali ada yang belum tahu jenengan sekarang ini berposisi sebagai apa dan gimana monggo tidak. Awalnya saya itu kan nggak di politik ya, walaupun memang background ibu di politik. Dulu kan ibu memang merintis dari anggota DPRD Kabupaten kemudian ke provinsi. Tapi awalnya dulu saya lulus kuliah itu nggak di politik langsung. Kebetulan saya di bank dulu di bank swasta. Boleh disebutkan nggak? Nggih, inisial lo Danamon gitu napa. Sebutkan inisial lo Danamon gitu. Nggih. Siapa tahu setelah ini endorse ya. Nggih. Masuk ke sini ya. Di Danamon. Nah, setelah itu kemudian ada job fair, saya masih ingat betul. Job fair di UGM, televisi, karena kebetulan saya ilmu komunikasi, ambilnya juga beberapa di jurnalisme sama advert. Nah, saya nyoba peruntungan daftar 2 nih, TV One sama Trans 7. Nah, alhamdulillah dua-duanya keterima. Tapi terus kemudian pas mau tanda tangan, saya telepon ibu. Sebaiknya masuk kemana nih? Ibu sinten nih? Ibu Simulyani apa ibu? Oh, Bu Kadarwati. Iya no, waktu itu Bu Kadar. Akhirnya, ya tahu sendiri lah antara TV yang itu sama yang itu. Oh, okay. Akhirnya ambil yang non partai lah istilahnya. Okay. Tapi kemudian 2014 itu saya harus pulang karena ya teman-teman pengurus partai di tengah kecamatan Trucuk untuk berarti Anda berkarir di dunia pertelevisian berapa tahun ini? Enggak ada setahun mas. Harusnya kan pertama itu kan 5 tahun. Belum. Berarti sekarang posisi jenengan saat ini sebagai apa Pak? Nah setelah itu kan kemudian 2014 saya nyalek. Okay. Jadi anggota dewan pertama di periode 2014 sampai 2019. Dapil 5. Lingkungan pun di mana? Trucuk, Bayat, Cawas, Karangdowo, 5 kecamatan ya? Oke. Terus kemudian periode kedua, alhamdulillah jadi lagi. Nah sekarang jadi ketua DPRD Kabupaten Klaten. Jenengan kan terlalu muda lah. Yeah. Masih banyak banteng-banteng tua yang senior layak menjadi ketua dewan. Itu mekanismenya gimana? Jenengan bisa terpilih menjadi ketua dewan. Oh. Apa itu memang prestasi jenengan apa aspirasi dari dalam atau gimana jalur luar kok bisa loh terobosan dengan mengalahkan banteng-banteng tua kan banyak. Jadi saya beruntungnya di PDI Perjuangan itu salah satu partai yang meyakini bahwa ya kader terbaik itu yang layak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Tidak perlu itu senior, tidak perlu itu junior. Terbukti di PDI Perjuangan kan banyak kader-kader muda yang akhirnya juga bisa menjadi pemimpin. Nah, alhamdulillah mekanismenya waktu itu kebetulan aturan partai itu di internal kami untuk pimpinan dewan mirip seperti bupati, hanya 2 periode. Terkecuali beliau ini ada prestasi luar biasa, mungkin bisa diperpanjang 1 periode. Manakala tidak, kemudian ada mekanisme untuk itu peraturan internal dari DPRD? Internal partai. Oh, partai. Nah, kemudian ada 3 nama yang disodorkan ke pusat. 2 senior, 1 junior. Nah, semua orang kan menganggap wah ini ya menang pupuk bawang kan begitu. Ya, jangan dari awalnya mungkin di struktural DPC juga enggak dalam posisi ketua, penting ya. Mungkin kan sebelum wakil ketua. Kalau dulu saya dari ketua PAC, jadi ketua tingkat kecamatan. Sebelumnya lagi saya pengurus tingkat desa. Jadi saya walaupun muda jenjangnya nol ya Pak, dari nol, berangkat dari nol ya. Tidak bukan karena ibu jenengan Bu Kadarwati terus dari wakil ketua. Bisa dicek, jadi dicek. Dari SMA itu sudah sekretaris ranting, sekretaris tingkat desa. Kemudian jadi ketua PAC 2 periode. Tapi orang tahu yang mungkin instan ya. Pasti. 2 periode jadi ketua PAC, terus kemudian itu beruntung bisa jadi wakil ketua DPC. Jadi kalau bicara runut sangat runut. Nah terus kemudian lanjut lagi, tadi tes 3 orang, enggak di sini mas, di pusat. Kita panggil fit and proper test di sana, ya tertulis, ya wawancara. Itu 2 kali. Ibu Megawati apa Mbak Puan? Ya Ibu Mega. Sampai hari ini kan ketua umum masih Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah kemudian 2 kali tes, yang ketiga alhamdulillah terus kemudian saya kaget juga waktu itu langsung Pak Komandan Ketua DPD PDI Jawa Tengah
Pak Bambang Pacul, Bambang Wuryanto itu beliau. Kamu yang jadi ketua. Kaget, seperti nggak percaya, berawal dari ya mikirnya bubuk bawang. Ke belakang ya Pak, jenengan seperti yang saya tahu ya, untuk profesi sebagai anggota dewan biasanya kan orang-orang tua ya. Jenengan ya cah nom umur 25 tahun anggota dewan kan, apa Anda nggak dicap apa ya, muda, tua sebelum waktunya? Harusnya kan passion jenengan, saya tahu jenengan kan di sarjana ilmu komunikasi kan pasti ya di dunia entertain lah, di dunia televisi ya. Itu passion jenengan bukan sih anggota dewan, apa desakan dari ibu, apa bapak, orang tua, apa dari keluarga? Kalau bicara passion, memang passion utamanya memang di broadcast. Tapi kan karena memang mau nggak mau dari lahir ini memang sudah dari simbah dulu PNI, kemudian Pak D juga di partai politik. Jadi culture di keluarga itu memang sudah kental dengan politik. Walaupun pekerjaannya ya ada masing-masing, ada yang mebel, ada yang tembakau, segala macam, sana apa. Tapi karena ya otomatis belajar politik setiap hari toh Mas itu. Termasuk akhirnya, tapi waktu itu belum ada pikiran untuk jadi anggota dewan. Nah, ketika saya jadi ketua PAC, pengurus tingkat kecamatan ini pernah ada sekolah politik di tingkat provinsi se-Jawa Tengah, ketua-ketua PAC itu saya menang jadi juara 1 se-Jawa Tengah waktu itu 2012. Berarti ditanya prestasi ya Pak, bukannya? Ya bisa dicek lah. 2012 itu kemudian jadi juara 1, ditanya apakah mau nyalek, waktu itu enggak. Saya hobi partai waktu itu, istilahnya dalam tanda kutip seperti hobi partai. Loyalis ya? Seneng partai gitu aja lah, seneng partai. Terus tapi ya itu, ketika saya ngerantau di Jakarta digondeli sama teman-teman yang di Trucuk terutama. Karena ketika saya di Jakarta terus kegiatan agak off. Terus gini Pak, ada yang belum tahu lah kerjaan dewan ini apa tuh ya, ngopi, ngerokok, ya, ngobrol. Saya nggak ngerokok, ngopi jarang. Sebenarnya apa sih Pak yang dikerjakan anggota dewan, khususnya dengan ketua dewan ini, keseharian apapun aktivitasnya yang dikerjain apa? Jadi kalau dewan itu kan ada 3 fungsi. Yang pertama budgeting, jelas dengan pemerintah daerah, fungsi penganggaran. Kemudian ada legislasi, membuat aturan undang-undang, dalam hal ini perda kan. Kemudian juga fungsi yang paling berat controlling. Kita ada fungsi pengawasan, yang mengawasi APBD ini agar berjalan. Kalau di desa ada BPD, di pusat ada DPR RI, ya di kabupaten kota ada DPRD. Capek mboten Pak? Jenengan sebagai anggota dewan, terutama malah ketua dewan itu capek mboten Pak? Nggih, capek itu ya konsekuensi ya Mas, konsekuensi logis dari sebuah pekerjaan. Saya rasa semua pekerjaan pasti ada sisi capeknya. Karena saya lihat ya postingan di IG jenengan, di story WA itu full pekerjaan, full profesi, jaim banget ya. Nggak ada jenengan posting kemesraan dengan istri, apa posting dengan quality time dengan anak, sangat minim sekali. Strategi Anda apa memang pencitraan jenengan toh? Ya kan waktunya bisa dicek toh. Memang ya realitasnya agak jarang. Ya itu kadang yang di satu sisi membuat agak sedih. Ya belum tentu loh Pak, seminggu sekali jangan posting berduaan dengan istri apa quality time dengan anak, belum tentu loh. Saya follow jenengan itu belum tentu loh ya. Pasti pekerjaan. Ya memang kenyataannya harus seperti itu, dan nggak harus apa namanya yang dengan keluarga itu ditampilkan juga begitu vulgar di publik. Karena yang namanya seorang politisi ini kan ada pro ada kontra. Warga tahu, tapi ya biar tahu dengan alami saja, nggak usah terlalu lebay begitu kan. Dan juga saya masih membatasi karena anak juga masih kecil kan Mas. Barep saya aja baru 3 tahun, yang kecil 2 tahun. Orang Jawa kan juga ada kata-kata pamalin apalah. Loh, iya, saya terkesan loh ketawa dia. Ya, biasa loh Pak, saya pengen lihat jenengan ketawa ya. Ya layaknya saya lah ketawa ya biasa. Apa jenengan lihat komedi apa Bang? Lah ketawanya memang begini gimana Mas? Gini Pak, mungkin ya rada serius ini Pak. Saya lihat jenengan dan Ibu Bupati sering membanggakan jargon Klaten keren. Kerennya apa sih Pak Klaten? Ya menurut saya Klaten itu keren banget dengan segala macam potensinya, dan jargon itu harus terus digaungkan sehingga ya dari mulut ke mulut Klaten keren. Ya Klaten otomatis jadi keren. Karena saya percaya seperti beberapa omongan orang itu, hal yang baik itu timbul ya dari perkataan kita, dari apa yang kita ucapan lakukan. adalah doa. Ucapan itu ada. Enggak titik poinnya, Pak. Kerennya di mana? Pertanian kah nopo pariwisata kah apa kan harusnya ada Pak dari nek bicara potensi
Klaten itu otomatis lumbung pangan jelas. Kita ke arah situ, makanya belum lama ini kita launching padi Srina dan Srino. Dan itu digarap dengan serius, dibuktikan dengan kemudian dicarikan izinnya dan keluar PVT-nya. Terus kemudian di sisi lain kita punya potensi yang luar biasa di dunia pariwisata. Mau keren di wisata kah? Keren di pertanian kah? Ya semua harus keren. Keren itu dalam artian luas. Kan karena kalau kita bicara pertanian toh tidak semua orang bekerja di bidang pertanian. Kalau kita bicara pariwisata toh tidak semua orang berkecimpung warga Klaten di bidang pariwisata. Tapi ya bicara keren itu ya keren menyeluruh. Tadi jenengan bicara soal lumbung padi Klaten. Tapi mohon maaf dari Badan Statistik Nasional kan mengatakan bahwa Klaten itu 19 kecamatan tuh kemiskinan ekstrim dan juga masuk 10 besar peringkat kabupaten termiskin di Indonesia. Dari 19 kabupaten termiskin di Indonesia. Ada artikel seperti itu, saya baca di internet, saya juga buka internet juga. Statement dari jenengan selaku salah satu stakeholder di Klaten menyikapi itu gimana? Harus duduk bersama, dilihat data realistisnya seperti apa. Karena saya juga beberapa hari ini membaca di sosial media kan ada berita tentang Klaten masuk 19. Saya juga sakit hati loh Pak, dibilang saya warga Klaten loh, Klaten keren loh, bikin ekstrim. Wah, 10 besar. Akhirnya yang mengantar apakah Bupati tidak, tapi warga masyarakat dari desa tersebut. Saya juga masuk misalnya seperti ada desa di Kecamatan Trucuk yang dibilang miskin ekstrim. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Ada barangkali di Dapil 3, ada di Dapil 2. Setelah dicek di lokasi kan tidak. Makanya bicara miskin ini, miskin yang seperti apa? Nah itu simpang siur data itu nah gimana? Makanya kami DPRD Kabupaten, karena kan kami bukan pengambil kebijakan ya Mas, kami kan legislatif perwakilan dari masyarakat. Kami ya meminta pemerintah daerah untuk segera bertemu dengan, duduk bersama dengan Balai Pusat Statistik untuk kemudian mengupdate data bersama-sama, memahamkan bersama konsepnya itu miskin itu seperti apa. Kalau sudah tahu miskin itu seperti apa, klasifikasinya seperti apa, lah penanganannya biar tepat. Jangan-jangan satu rumah punya satu motor masih dianggap miskin. Jangan-jangan punya sapi satu dianggap miskin hanya karena background depan rumahnya kurang bagus. Dan kita nggak tahu. Lah, agar lebih paham ya harus duduk bersama. Tidak bisa kok kemudian publish seenaknya seperti itu kan. Dampaknya luar biasa ini Mas. Pak, skip mohon Pak. Menyakiti hati rakyat. Bicara Klaten miskin kan enggak menyakiti hati pun. Enggak cuma rakyat. Teman-teman di pemerintahan, baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sakit hatinya. Mereka sudah luar biasa bekerja 7 hari 24 jam dalam rangka termasuk penanganan miskin ini. Tapi kok tiba-tiba dengan enaknya ada data yang kemudian entah dari mana menyatakan Kabupaten Klaten masuk 19 termiskin se-Jawa Tengah. Kan ngeri juga itu menurut saya. Makanya harus ada duduk bersama-sama, ayo adu data seperti apa atau kita survei bersama-sama. Klasifikasinya seperti apa agar kemudian lebih valid kan begitu. Oke Pak, sektor pariwisata ya Pak. Saya lihat Klaten memang potensinya besar. Kota 1000 candi, kota 1000 mata air. Ya, betul. Tapi secara kenyataan manfaat dari potensi Klaten ini banyak diambil oleh pemerintah provinsi Jogja maupun Solo. Klaten ini mengkecipratan tiketing tok apa souvenir tok. Banyak keuntungan besar diambil dari kabupaten atau provinsi di luar Klaten. Gimana? Itu kan bicara misalnya kasuistis di Candi Prambanan. Itu kan hal yang tidak bisa kita debatkan karena sudah dari pendahulu kita nih. Ada guyonan dulu kesepakatan bahwasanya Jawa Tengah ya sudah Candi Borobudur, Prambanan di kan begitu. Tapi kan apakah terus kita menyerah dengan itu? Tidak. Bagaimana caranya kemudian wisata yang kemudian merembet dari situ bisa kita yang menguasai. Dengan apa? Dengan yang namanya BUMDes. Makanya Kabupaten Klaten bikin Perda BUMDes, kemudian kita sosialisasikan bagaimana caranya BUMDes ini bisa berkembang. Apakah hanya pariwisata? Enggak. Banyak sekali, termasuk pariwisata. Makanya kan kita ngencengi karena Prambanan kita sudah agak kalah, ya kita pelausannya kita garap, jiwanya kita garap kerjasama dengan badan usaha milik desa. Ada stakeholder di situ desa wisata kan begitu. Bukan hanya titik fokus di Prambanan ya Pak, seperti mungkin ya Ponggok dan 1000 mata air yang lain itu kan kebanyakan akomodasi penginapan dan biro wisata kan di luar Klaten Pak, mengelola untuk agen perjalanan itu. Jadi kan banyak yang menikmati justru bukan Kabupaten Klaten, masyarakat Klaten. Bicara agen perjalanan, realitas kita harus kerjasama sebanyak mungkin dengan orang luar. Tapi bagaimana kemudian ekosistem pariwisata ini bisa kita menguasai dalam tanda kutip Mas. Misalnya
ketika di Ponggok kan sudah luar biasa pintar. Iya. Dia mengelola dengan bagus sampai dengan unit usahanya itu ada sistem sharing saham ya. Jadi warga bisa kemudian ikut berinvestasi di situ, tinggal duduk di rumah, ikut investasi, ketika usahanya jalan ya ikut menikmati. Konsep-konsep itu yang harus terus dikembangkan. Ketika objek wisata utamanya itu misalnya buatan milik swasta kah, mau milik pemerintah pusat, nggak ada urusan. Tapi bagaimana ekosistemnya ini bisa kita bangun, kita yang menguasai itu. Kalau pikiran kita masih sempit, ya kita akan berkutat di hal yang sempit. Betul, kita berpikirnya harus lebih besar. Terus kemudian potensi yang lain misalnya, ya kalau kita yang bikin pakai stand wisata misalnya kan bisa Mas. Dan yang terbaru kan pemerintah Kabupaten Klaten Contoh melonceng Gir Pasang. Gir Ya, Pasang sama itu kan Rawan dari Jombor ya, pemerintah pusat. Rawan Jombor dari pemerintah, kan ekosistemnya bisa kita menguasai. Ada stand-stand di situ yang bisa dikuasai BUMDes. Dalam tanda kutip Pak, bicara menguasai itu maksudnya agar ekosistem perekonomiannya yang Kearifan berjalan lokal ini juga ya. betul Mas. Nggak harus itu harus milik kita, harus penguasaan kita, enggak harus, tapi bagaimana sekitarnya itu bisa kita memanfaatkan dengan maksimal. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang harus digetok tularkan. Makanya saya yakin ke depan Klaten keren. Apalagi melihat geliatnya sekarang ini, meskipun memang dengan adanya pandemi ini ibarat ketapel ya kita harus tarik dulu Mas. Tarik dulu, tapi bagaimana setelah ditarik ini dilepas ini benar-benar melesat. Oh, aja njedet nang awake dhewe, Pak. Oh, lah itu harus dibutuhkan motivator-motivator. Kalau nggak ada yang memotivasi, semua hanya mencaci, semua hanya negatif. Nyinyir ya? Hanya nyinyir. Sering bahasa Jawa sebenarnya ini, Pak. Nyinyir ya, Pak. Lah Klaten gimana mau keren? Jangan hanya pandai nyinyir tapi tanpa solusi. Jangan hanya pandai mengkritisi tapi kemudian tidak berbuat apa-apa begitu. Netizen kan malah benar, Pak. Ya. Gini Pak, tapi netizen itu juga berguna. Viralnya Rawan Jombor, viralnya Gir Pasang juga karena netizen. Kita harus berterima kasih kan begitu. Gini Pak, saya punya pemikiran liar bahwasanya menurut artikel yang saya baca itu meyakini mungkin 99% kerajaan Mataram kuno itu ada di lingkaran di daerah Prambanan Kabupaten Klaten. Kenapa tidak rekonstruksi membangun Keraton Mataram kuno di situ, Pak? Itu padahal itu di liar saya. Itu luar biasa loh kalau ada destinasi unggulan Keraton Mataram kuno di Klaten, Pak. Ya itu kan berarti kan kita harus kerjasama dengan Balai Cagar Budaya. Dan memang beberapa waktu lalu juga sempat kita jagongan dengan pemerhati cagar budaya. Memang melihat potensi Kabupaten Klaten mungkin ke depan bisa jadi. Tapi kan realitasnya sampai hari ini juga belum ketemu posisi keraton, situs keratonnya di mana. Saya tidak tahu kalau apakah sudah ketemu, tapi setahu saya belum ketemu. Manakala sudah ketemu digali bersama nggih bagus. Bagus Pak. Bagus. Tapi kalau saya yang realistis saja. Isunya misalnya sekarang ini kan ke depan kita ada tol, kita ada 3 exit tol. Bagaimana memanfaatkan, memaksimalkan exit tol ini agar nanti yang lewat tol ini ya harus turun ke Klaten, kemudian minimal menikmati kuliner Klaten, minimal kemudian berada di objek wisata Klaten, syukur-syukur bisa menginap di Kabupaten Klaten. Nah, itu yang harus kita siapkan ke depan yang realistis. Apalagi kan kita ya diuntungkan dengan adanya jalur Jogja Solo juga. Solo sudah kota besar jadi, Jogja sudah kota. Jangan sampai kita hanya jadi satelit terus kan begitu. Benar. Seperti kekhawatiran saya kan kita di bawah bayang-bayang Jogja dan Solo. Jangan sampai, kita harus ada branding yang lebih kuat. Untuk menyikapi apa yang jenengan atur tadi kan mengenai proyek tol dan lain sebagainya kan sebagai politisi maupun sebagai anggota dewan, kenapa kok dengan kewenangan dan juga apa yang bisa Anda perbuat kok Anda tidak bermain proyek untuk memanfaatkan jabatan Anda? Anda kok kayak polos loh Pak, politisi muda punya jabatan ngomong polos mengelola seperti itu, nggak main proyek kenapa nih Pak? Ya kebetulan memang saya bahagianya kayak gini dan kebetulan memang ada background di proyek. Kalau memang saya niat, cari aman Pak? Ya enggak, kalau memang niat saya berada di proyek harusnya saya nggak usah jadi anggota ataupun ketua dewan, cukup jadi hanya Buka Darwati. Kalau niat hal-hal seperti itu kan cukup, tapi karena memang ya saya nggak ada niatan ke situ. Nah kebetulan tadi ada missing link yang belum saya ceritakan. Jadi ketika saya kuliah sebelum lulus itu, nggak sengaja saya itu kan KKL di Dinas Pariwisata. Kecemplunglah saya di dunia pariwisata. Itu juga yang membuat terus semangat kenapa saya mau masuk ke politik di DPRD. Karena waktu itu saya melihat potensi pariwisata di Klaten luar biasa, namun belum ada perda kepariwisataan, pengelolaannya belum bagus waktu itu. Anda tidak berandai-andai menjadi seorang eksekutif ya Pak? Mungkin Anda sudah dari 2 periode ini, ya saya tahu
visioner Anda itu di mana arahnya seperti itu. Visioner Anda itu emang saya salut ya Pak. Tapi kalau hanya Anda sebagai legislator kan juga terbatas. Untuk memaparkan visioner Anda itu juga saya harap ya juga. Memang kalau legislatif ini kan bukan yang bisa membuat kebijakan. Kita kan hanya meneruskan usulan dari warga masyarakat kemudian ke eksekutif. Eksekutornya ada di eksekutif. Ya tapi kalau kembali lagi saya di PDI Perjuangan ini kan kader partai Mas. Saya bisa jadi ketua DPRD itu adalah sudah hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Saya sangat bersyukur. Kalau untuk bermimpi yang lebih besar ya saya rasa agak jauh, dan itu pun ya kembali lagi tergantung pada induk partai. Kalau sebagai petugas partai itu harus siap ditempatkan dimanapun Mas. Barangkali bisa jadi 2024 saya anggota biasa kembali, bisa jadi. Dan saya siap untuk itu karena memang konsekuensi kader partai. Apakah terus kemudian lokor? Enggak, ya memang berarti perjuangannya harus di situ, fokus di situ kan begitu. Melihat sepak terjang Anda Pak, saya sering berkomunikasi dengan Anda, itu pun tidak melalui protokol, ajudan dan ada pengawal jenengan terkesan low profile ya, pejabat AD3 tapi jenengan ya tidak membatasi sekat komunikasi jenengan dengan rakyat melalui protokol atau gimana ajudan, tapi jenengan saya bisa setiap saat jabrin jenengan, Pak ini Pak langsung Anda sikapi seperti itu. Ada tidak? Ya, walaupun memang konsekuensinya jadi agak lebih lambat ya Mas. Mesti nggak bisa real time seperti kalau ada admin atau kalau dengan ajudan begitu. Kenapa Anda nggak melakukan itu? Ya biar lebih dekat dengan warga, biar lebih tahu betul permasalahannya. Kadang kan kalau melewati sekat, kemudian jenenge jagongan itu saya jagongan dengan jenengan nanti sampai ke A, B jadi C kan begitu bisa jadi ya. Saya membatasi itu. Tapi beberapa kalau sudah misalnya sudah matang dengan saya kemudian di follow up dengan teman-teman kadang juga seperti itu. Tapi kalau bisa ya jagongan awal harus langsung dengan saya. Ya masalahnya Anda juga saya lihat aktif di sosial media. Itu juga saya juga penasaran itu admin atau jenengan sendiri yang menjalankan sosial media Anda. Saya juga ingin bertanya seperti itu. Selama ini kalau posting masih saya, tapi kalau konten IG masih BA? saya, masih saya. Tapi kalau kontennya kan disiapkan teman-teman ya, yang ngambil, yang edit segala macam teman-teman. Tapi terus, kalau posting saya. Itu tujuan Anda aktif di sosmed itu apa ada tujuan yang lebih besar, apa hanya untuk eksistensi jenengan, apa untuk sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pejabat publik. Jadi saya dibayar oleh negara, dibayar oleh daerah. Ya saya menampilkan, menangnya nyambut gawe gitu loh. Gitu. Tapi kan tanda kutip biasanya kan yang aktif di sosmed kan ada yang ekspektasi tujuan yang lebih besar ya. Seperti misalnya ya Ridwan Kamil, apa seperti siapa Anies Baswedan, apa Pak Ganjar, ada ekspektasi yang lebih besar ya Pak. Jadi kan mungkin bisa dilihat seperti apa sosial media saya, apakah mengarah ke situ atau tidak. Interpretasi kan ada di pembaca ataupun yang melihat ya konten. Kalau saya intinya itu dalam rangka tanggung jawab. Oke, menyambung dari atau jenengan untuk masalah perda, regulasi yang dihasilkan apa? Perda banyak banget. Apa ya? Pak? Yang populer apalah mungkin perda. Yang populer kan yang kita sosialisasikan akhir-akhir ini terutama BUMDes jelas ya. Terus kemudian juga berkaitan dengan desa jelas. Terus kemudian Gepeng dan Pengemis. Gepeng dan Pengemis terakhir. Ya yang paling isu tahun ya hampir akhir tahun kemarin ya itu yang untuk dalam rangka penyelesaian penyandang disabilitas itu. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu. Saya tahu. Dan kita memang concern di situ waktu itu. Perda nomor 29 tahun 2018 itu saya tahu background jenengan sering support saya meskipun saya bukan konstituen jenengan dan saya sering memanfaatkan jenengan. Saya sudah hampir 4 kali waktu itu Sangga Seni Mewarnai Dunia, kemudian di kegiatan di Trucuk, kemudian kegiatan menangkap turnamen catur, kemudian kemarin trauma healing. Saya itu malah heran, jenengan politisi apa sih? Kok saya manfaatkan gelem gitu. Harusnya kan jenengan dengan apa yang saya utarakan ada bargaining politik kok. Kalau background Anda secara politik, tapi kalau Anda kok polos-polos saya kok motivasi kan apa kok mengiyakan, membantu saya, mensupport saya.
meskipun saya bukan konstituen jenengan. Ya ketika realitasnya saya sebagai ketua DPRD sudah nggak bisa berbicara hanya di dapil saya, sudah tidak bisa berbicara hanya kepentingan saya untuk 2024. Ya sebagai ketua DPRD ya sudah menjadi yang dituakan sekabupaten Klaten, realitasnya seperti itu. Apalagi saya menggaung-gaungkan perda berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, masa saya nggak bergerak apa-apa? Ya saya harus mencontohkan sedikit apapun, sekecil apapun saya harus mencontohkan. Lah barangkali dengan sedikit hal yang bisa saya lakukan itu kemudian memancing, memantik teman-teman yang jenengan sebutkan sebagai empatia ini, terus kemudian lah masa menangi support masuk aku. Nah kan dengan hal-hal seperti itu kemudian akhirnya banyak empatia yang kemudian bergabung, dan insya Allah ke depan berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bukan hal yang jauh lagi, tapi sudah hal yang sangat dekat dan bahkan gitu bisa kita raih. Saya tuh waktu itu sekali tempo jenengan telepon saya kagetnya minta ampun. Wah Pak Menang mesti nagih janji saya nih. Ada apa ini? Ternyata apa? Kekhawatiran saya itu tidak benar. Wah Pak Menang nagih mesti. Aku kira sambat sebut mesti iki. Giliran iki mesti apa? Ternyata Anda hanya mengundang saya untuk menghadiri ulang tahun Anda. Wah saya betul-betul merasa terhormat dan salut kemarin jenengan. Wah kekhawatiran saya ternyata salah. Dengan luar biasa sebagai empatia yang kali ini didapuk. Sekalian saya perkenalkan jenengan sebagai Ketua Dewan Penasihat Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten. Kita ajungi jebal dan juga kita aturkan banyak terima kasih jenengan kerso mendampingi rekan-rekan untuk mengawal kegiatan rekan-rekan dalam menuju kesejahteraan para difabel di Kabupaten Klaten. Sama-sama Mas. Barangkali belum banyak hal yang dapat saya lakukan, tapi minimal dengan hal-hal yang bisa saya lakukan menjadi contoh buat teman-teman empatia yang lain, kemudian bisa berbuat lebih gitu. Terus saya lebih banyak mengulas untuk Perda nomor 29 tentang disabilitas di Kabupaten Klaten itu sejauh ini setelah panjenengan sosialisasikan, mungkin di kecamatan ataupun di desa saya sudah banyak dampaknya. Mungkin saya juga kurang tahu di kecamatan ataupun di desa yang lainnya dari progres apa yang panjenengan kemarin sosialisasikan ada progres. Pertama, minimal dalam rangka pemenuhan hak dasar berkaitan dengan aksesibilitas, mulai baik desa, kecamatan yang tadinya mau masuk ke kantor saja susah, teman-teman penyandang disabilitas terkhusus yang misalnya memakai kursi roda bisa dibuatkan akses. Kemudian berikutnya beberapa desa kemudian karena ya memang keterbatasan, tapi dengan adanya sosialisasi itu sudah mulai kemudian menyadari, kemudian mulai menganggarkan. Ya meskipun belum bisa banyak, minimal ini awal yang baik. Nah, itu ke depan yang kita kawal sehingga nanti ke depan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten ini bisa. Terus kemudian pihak ketiga ini yang ke depan akan kita dorong, kan memang di Perda itu juga mengamanatkan ada beberapa persen dari setiap perusahaan itu mewajibkan ada karyawan dari penyandang disabilitas. Nah itu yang memang kita lihat ini yang masih agak berat. Nah nanti butuh beberapa pihak untuk bekerja sama menggandeng tangan agar ke depan ini bisa, meskipun memang tidak setiap posisi jabatan itu bisa diduduki karena memang kan membutuhkan SDM ya, untuk ketepatan SDM penempatan ya Pak? Nggih, SDM itu enggak hanya pemikiran loh Mas, tapi skillnya memang kan dibutuhkannya berbeda-beda. Tidak hanya asal difabel ditempatkan ya Pak? Nggih, kan begitu. Terus dari arah Perda yang kita tahu memang itu inisiasi memang dari DPRD Kabupaten Klaten, termasuk jenengan pelopor lah untuk gencar mensosialisasikan perda tersebut untuk arah ke Perbub sampai perjalanannya sekarang sudah ke arah situ. Karena kalau Perbub itu di ranahnya eksekutif, kita hanya bisa mendorong, Ibu. Cuma kan mungkin juga fokusnya Ibu ini kan karena ini pandemi ya 2 tahun mesti pemulihan ekonomi. Mungkin beliau lebih concern membuat Perbub yang segera untuk bisa dalam rangka mengejar ketertinggalan karena pandemi ini kan, karena PAD-nya jatuh, kemudian APBD-nya jatuh, pasti fokusnya masih di situ. Tapi saya rasa nanti tahun-tahun depan kita akan kembali mendorong agar Perbubnya ini benar-benar karena dalam membuat Perbub ini kan aturan yang lebih detail nih Mas ya. Ibu juga mesti berpikir nggak mau asal-asalan, gegabah. Jangan sampai nanti sudah terlanjur mengeluarkan tapi ternyata kurang detail, masih ada beberapa hal yang miss, masih ada yang belum masuk, kan begitu sayang. Jadi sekali keluar biar benar-benar produknya ini sudah firm gitu. Dari mengetahui apa yang Anda sampaikan, saya teringat Pak, jenengan itu konsen dan juga
konsisten untuk support saya dan juga support untuk difabel Klaten pada umumnya. Motivasinya apa Pak sampai berempati terhadap para difabel Klaten? Ya satu, tanggung jawab sebagai seorang ketua dewan lebih. Masak Pak? Bukan. Kedua ya sebagai sesama manusia. Ya harus bisa saling tolong menolong kan. Belum tentu jenengan merasa lebih sedih dari saya. Belum tentu jenengan lebih butuh bantuan daripada saya. Bisa jadi sebenarnya saya lebih butuh bantuan dari jenengan. Terus itu kan hanya soal mindset sebenarnya. Anda bicara gitu Pak. Yeah. Seandainya jenengan jadi difabel, apa yang Anda lakukan Pak? Dia berbuat semaksimal mungkin. Minimal saya menunjukkan saya bisa sukses. Kemudian saya membantu teman-teman. Kita lihat di Kabupaten Klaten ada seperti Pak Dikiat ya, itu luar biasa sekali sebagai contoh, sebagai seorang sosok figur lah seperti itu. Anda sudah berkomunikasi sering dengan Pak Kiat atau hanya mengenal? Dulu cukup sering komunikasi, tapi kadesnya sekarang beliau nggak di Jogja, jadi agak jarang komunikasi. Untuk Pak Kiat awal mandiri sebagai difabel yang sukses, apa ada peran dari pemerintah daerah kabupaten? Waduh, kalau itu saya masih kecil sekali, jadi nggak tahu ya. Tapi pasti ada bantuan dari pemerintah pasti. Entah akses permodalan, entah pelatihan. Tapi kalau sudah dilatih pun, sudah diberi bantuan pun, kalau tidak ada motivasi kuat untuk sukses ya banyak yang gagal. Tidak hanya difabel, mohon maaf, yang normal pun juga banyak sudah dapat bantuan pemerintah, sudah ada pelatihan, tapi ya gagal maning ya banyak kan gitu. Untuk secara pribadi, pandangan panjenengan, seharusnya supporting bentuk pemihakan terhadap difabel itu harusnya seperti apa? Konsep pandangan pribadi jenengan. Kalau saya justru tidak berkonsep, jadi harus dari teman-teman organisasi penyandang disabilitas yang menodorkan konsep ke pemerintah daerah. Ini hal yang sangat keliru ketika justru kami ataupun pemerintah daerah yang menyodorkan konsep. Karena yang tahu kebutuhannya apa itu teman-teman penyandang disabilitas. Lah teman-teman butuhnya sepatu, saya kasih sepatu roda ya nggak nyambung. Teman-teman butuhnya motor, saya kasih mobil ya nggak nyambung. Kan begitu. Yang butuh kan teman-teman penyandang disabilitas, butuhnya apa? Makanya ada wadah-wadahnya. Nah itu yang harusnya dimanfaatkan betul, kemudian yang berorganisasi dengan baik, kemudian menyampaikan usulan program kegiatan kepada pemerintah, apakah itu daerah, provinsi maupun pusat, sehingga bantuan-bantuan yang turun itu sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman penyandang disabilitas. Jangan sampai programnya itu justru dari pemerintah toh gitu loh. Kalau saya berpikirnya justru seperti itu, kerangka berpikir saya. Karena kalau saya berpikirnya sesuai keinginan saya, wong saya tidak paham kebutuhan penjenengan yang lebih detail. Yang paham kan penjenengan kan begitu. Kita ketahui kemarin Pak, untuk pembangunan jalan tol Joglo Sempar sudah banyak kabar berita, sudah dimulai, bahkan sudah mulai menanam paku bumi dan untuk pemerataan. Betul. Untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Klaten khususnya panjenengan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Klaten untuk manfaat jalan tol untuk warga Klaten seperti apa? Justru ini momentum yang bagus ya, karena nanti ketika di Klaten ini dilewati tol, ada 3 exit tol yang bisa keluar masuk. Nah itu yang harus kita maksimalkan sehingga ke depan ini Klaten tidak hanya menjadi kota transit, tapi kota tujuan. Tadi kalau di depan kita ngobrol besarnya Jogja dan Solo, sudah saatnya kembali, kalau jenengan percaya Mataram Kuno itu di Klaten, ya sudah saatnya Klaten kembali Kuncoro lagi dengan adanya tol ini. Lah bagaimana kemudian kita semua stakeholder ini kemudian sepakat untuk bersolek mempercantik Klaten agar kemudian wisatawan atau turis dari luar kota ini mau dan senang untuk mampir di Kabupaten Klaten. Ini dibutuhkan kerjasama semua pihak, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan juga desa, tentu saja melalui BUMDesnya. Lah tinggal bersolek masing-masing melihat ya potensi yang ada di desa masing-masing kemudian dikembangkan. Nah itu nanti yang kemudian nanti akan kita bikin paketan-paketan wisata yang kemudian bisa menarik wisatawan masuk di Kabupaten Klaten. Kalau sudah wisata kan objek wisatanya dapat, kulinernya dapat, pusat oleh-olehnya dapat, penginapannya dapat. Nah tinggal kita mengembangkan saja. Kalau awalnya cuma mampir kemudian bisa menginap 1 hari, bisa 3 hari, akhirnya nanti Kabupaten Klaten bisa keren seperti tadi jargonnya yang di depan Mas. Ada 3 exit tol. Kemudian untuk penempatan rest area, Klaten punya
berapa rest area dari Rest area kayaknya skema, 2, tapi kalau menurut jalan tol? saya rest area nggak terlalu ini ya Mas. Rest area hanya mungkin sebagai, ya kalau saya bisa matur, mungkin kalau bagi pribadi saya sebagai hanya seperti sampul buku saja untuk memperkenalkan Klaten seperti ini, kemudian nanti eksekusinya tetap harus turun. Karena realitasnya kalau kita bicara rest area, kalau kita sering bepergian ke tol kan sudah banyak sekali rest area Mas. Dan rest area biasanya permainannya ya seperti itu. Ya bagaimana caranya kita bisa menarik dari rest area itu kemudian untuk keluar. Saya lebih sepakat ke itunya kalau saya Mas. Untuk exit tol yang direncanakan itu di mana-mana? Ada 3 nih, di Dapil 4, di Dapil 1 sama di Dapil 2. Dampak ekonomi dari exit tol itu apa emang nanti bisa untuk memberdayakan ekonomi dari masyarakat? Apakah itu dari pelaku usaha mikro, menengah, kecil, atau nanti ya paling-paling ya kembali lagi paling juga akan dikuasai oleh para pemodal apa? Justru itu. Tadi saya matur ketika kita harus bersama-sama bergandengan tangan mempersolek diri Kabupaten Klaten. Itu Mas. Makanya itu kerjasama antara pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya luas, ada beberapa UPD. Apakah itu di Sprindakop, kemudian apakah itu dari Dinas Ketenagakerjaan dan juga Dinas Pariwisata. Kemudian di desa ada BUMDes. Kan semua harus BUMDesnya ini macam-macam juga. Ada yang usaha kulinernya, ada yang wisatanya, ada desa wisatanya. Semua harus duduk bersama menjadi satu, kemudian mempercantik Kabupaten Klaten. Bicaranya sudah Klaten, nggak ego-ego sektoral. Tidak hanya kita misalnya mohon maaf bicara spot 1 Ponggok saja, 1 hanya Gir Pasang saja, 1 Rawodikot. Bicaranya sudah Klaten. Kita harus duduk bersama, kemudian mengembangkan. Bahwasanya tetap ada campur tangan pemodal itu memang harus, karena untuk menjadi besar tidak mungkin tidak membutuhkan modal. Tapi bagaimana meskipun ada investor masuk, tapi dampak ekonominya ini bisa ke masyarakat luas kan begitu. Apalagi sekarang kan UMKM sedang kita genjot juga. Kemudian ada juga dawuh dari Pak Presiden ini ke depan dalam rangka pengadaan ini kan e-katalog harus dibikin, kemudian yang masuk UMKM itu ada di e-katalog sehingga pembelanjaan uang negara, uang kabupaten itu masuk dalam UMKM kan begitu. Oke, menarik apa yang Anda sampaikan tadi, e-katalog ya. Itu seperti persis apa yang kita lakukan di Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten. Kita saat ini mohon izin Pak Ketua mempunyai sebuah portal platform digital juga untuk toko online kita, yaitu empatiashop.com. Apa itukah nanti kedepannya bisa dikorelasikan dengan apa yang jenengan aturkan tadi? Bisa, tapi nanti kan tinggal jenengan segera mawon teman-teman untuk segera berkomunikasi dengan UPD yang ada di Kabupaten Klaten, apakah itu nanti dengan Bapeda ataukah dengan Sprindakop, sehingga nanti bisa segera dikonekkan dengan e-katalog yang ada di kabupaten. Tentu harus memenuhi persyaratan nanti kan, apakah dari sisi legal standingnya ataupun yang lainnya seperti itu. Tapi bisa, sangat-sangat memungkinkan. Itu potensi dari difabel Kabupaten Klaten yang tergabung dalam Empatia luar biasa loh Pak. Banyak UMKM-nya yang kemarin kita data, kita verifikasi juga sudah real itu memang usaha dari homemade apapun handmade dari rekan-rekan, ada peyek, ada lumpia dulek, ada rajutan, ada kue, dan ada bermacam lain produk. Itu sangat luar biasa, hampir 20-an loh Pak itu. Kalau bicara kuliner kan pasti bisa dibuatkan wadah sebuah catering kan begitu Mas. Terus kemudian di luar kuliner nanti ya tinggal apa kan begitu, bisa Mas. Kemudian catering nanti masuk ke UPD kan bisa, kan ada teman-teman rapat apa segala macam bisa. Maka dari itu kita sangat menyadari di sini pentingnya kita sebagai Difabel Klaten membentuk sebuah forum empati ya. Jadi kita juga menyadari Pak, apa yang kita lakukan kan untuk menuju akses ataupun pendampingan itu kan kita sangat membutuhkan Pak. Kalau kita hanya dicoloke sendiri untuk menjalani apa yang kita konsepkan saat ini, kita punya toko online, kita punya Klaten Difabel Fair, kita punya kegiatan pengembangan UMKM, dan juga kita ke depan akan mempunyai sebuah unit usaha di tiap-tiap kecamatan. Kita pemberdayaan dalam melakukan pemberdayaan dalam difabel di Kabupaten Klaten, kita akan rencana juga akan menjadikan sebuah unit usaha Pak. Kita akan punya empati, arahnya ke situ Pak. Iya, harus ke situ. Memang kan kemarin kita pas beberapa kali diskusi audiensi itu kan memang kesepakatannya seperti itu.
kalau bicara induk organisasi kan sudah ada PPDK ya. Nah kemudian yang dalam rangka berkaitan dengan perekonomian sepakati ya di Empatia Disabilitas ini. Jadi bisa bagi-bagi tugas, namun tetap bersinergian begitulah. Monggo nanti ke depan manakala sudah saatnya masuk ke katalog segera berkomunikasi, nanti kita bantu untuk ngelingkan seperti itu. Komit arah kita pengembangan UMKM dan juga untuk ekonomi kreatif. Betul. Klaten mempunyai Girpasang, Rawo Jombor, Ponggok. Apakah arah kita pemberdayaan difabel Klaten itu bisa ke arah tempat wisata? Misalnya ya taruhlah dari pemihaan arah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Klaten untuk membantu kita untuk hadir di tempat-tempat wisata tersebut. Ya tidak menutup kemungkinan Mas, tapi kan diperlukan duduk bareng bersama, kan tidak hanya satu dua pihak. Misalnya di Girpasang tidak hanya dengan dinas pariwisata, berarti kan dengan desa wisata yang dikelola oleh BUMDes lokal di Girpasang. Misalnya Rawo Jombor kan begitu. Ketika ada dialog bersama, saya rasa juga memungkinkan misalnya teman-teman dari Empatia Disabilitas kemudian membuka salah satu stand di sana misalnya, memungkinkan. Ketua Dewan Penasihat dari kita apakah bisa untuk mendorong kita untuk ke arah komunikasi di tempat-tempat wisata itu? Saya kira sudah nggak kurang-kurang saya ngobrol sama Mas Ferry dan teman-teman mendorong untuk segera berkaitan dengan, saya sudah membuka clue itu, ada yang namanya apa namanya yang kemudian e-katalog untuk UMKM itu, ya monggo segera dikomunikasikan, kemudian nanti biar tahu persyaratannya apa, minimal kan gitu dulu. Kemudian satu persatu dipenuhi, nah nanti tinggal butuh apa kita bantu kan gitu. Oke. Tapi kalau hanya sebatas obrolan terus ya tidak akan kemudian ada wacana ya Pak? Iya, hanya wacana. Ini mungkin closing statement kita nih Pak. Harapan Anda terhadap rencang-rencang disabilitas Kabupaten Klaten yang notabene dengan satu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Klaten dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten, seperti apa Pak? Ya harapan saya ke depan itu teman-teman penyandang disabilitas itu bisa sejajar dengan teman-teman yang tidak penyandang disabilitas. Artinya sejajar itu ya tidak hanya dari segi kehidupannya saja, maksudnya kehidupan administrasi segala macam. Kalau administrasi saya rasa ke depan sudah clear, tapi bagaimana perekonomiannya juga sejajar, sosial masyarakatnya sudah sejajar, tidak ada lagi diskriminasi, itu paling penting. Terima kasih. Ini tadi obrolan menarik kita bersama tamu istimewa kita, Pak Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten dan juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasihat Forum Empatia Disabilitas Klaten. Jangan lupa support channel kami, like, komen, share, dan subscribe. Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten. Salam sesama setara, salam inklusi. Salam inklusi.